Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk menikmati segala anugerahnya, rahmatnya, dan juga sekaligus diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 21 November tahun 2021, saya percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita semuanya. Pada kesempatan ini saya akan membacakan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita dan juga sekaligus menjadi tuntunan bagi kehidupan kita. Yosua pasal yang ke-7 sebenarnya sangat bagus kalau dibaca mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-26, sehingga kita akan mengetahui seluruh alur atau kronologi kisah yang dituliskan di sana. Tetapi saya akan membacakan firman Tuhan Yosua pasal yang ke-7 ayat ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12 saja. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu, orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku," kata Tuhan, "tidak akan menyertai mereka." Wow, ini sangat-sangat tragis. Jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, kisah yang dituliskan dalam Yosua pasal yang ke-7 ini adalah Yosua menyuruh bangsa Israel pergi ke satu tempat, yaitu Ai atau kota Ai, yang letaknya dekat Bet Awen atau di sebelah timur Betel di sana. Dan waktu mereka mau pergi ke sana, mereka sudah mengetahui bahwa penduduk kota itu adalah sedikit. Maka mereka berangkat ke sana, atau orang-orang Israel yang berangkat itu tidak terlalu banyak, tetapi mereka juga berangkat kira-kira 3.000 orang, kata firman Tuhan. Dan langsung mereka ke sana. Tetapi ada satu hal yang mengejutkan dan juga memprihatinkan, yaitu mereka kalah. Mereka lari melawan orang atau penduduk kota Ai yang tidak yang jumlahnya sedikit itu. Dan merupakan suatu hal yang aneh dalam hati Yosua. Dan bukan hanya mereka lari dari sana, tapi justru juga ada orang Israel yang tewas sebanyak 36 orang. Wow, karena hal tersebut Yosua mengambil sikap dan dia berkabung dan dia bersedih dan datang kepada Tuhan menyampaikan apa yang menjadi perasaannya di hadapan Tuhan. Nah, waktu Yosua melakukan seperti itu, inilah ayat firman Tuhan yang dijelaskan menjadi jawaban Tuhan, yaitu dalam ayat 10 dan ayat 12 tadi. Dan Tuhan berkata tadi kepada Yosua, dikatakan, "Bangunlah, mengapa engkau sujud berdemikian?" Karena Yosua sujud di hadapan Tuhan, mengapa semua ini terjadi? Dan dia mengatakan itu kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan menjawab kepada dia tentang apa yang terjadi dan apa yang akan dilakukan oleh Tuhan. Yaitu karena bangsa itu telah melakukan pelanggaran, mengambil barang-barang yang harusnya ditumpas, tapi apa yang terjadi? Mereka simpan dan mereka sembunyikan. Dengan kata lain, ada dosa yang mereka simpan di situ. Dan akibatnya Tuhan mengatakan, "Kalau hal itu tidak diselesaikan, aku tidak akan menyertai kalian." Wow, ini sangat-sangat fatal, Bapak Ibu kasih Tuhan. Artinya dari kisah ini bisa kita lihat, dosa itu mengakibatkan murka Allah. Dari kisah ini bisa kita lihat, dosa itu akan mengakibatkan kekalahan dan kegagalan atas orang yang melakukannya. Dosa itu akan mengakibatkan penyertaan Tuhan tidak nyata di dalam kehidupan yang melakukannya. Itulah yang juga dituliskan oleh firman Tuhan, bahwa Tuhan berfirman,
Sesungguhnya bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong, bukan telinganya kurang tajam untuk mendengar, tapi menjadi pemisah antara engkau dengan Allah adalah karena dosa dan pelanggaranmu. Saudaraku dikasih Tuhan, dosa itu begitu serius di pandangan Tuhan. Karena memang dia adalah pribadi yang kudus. Dia tidak mau bersekutu dengan ketidakkudusan. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau Tuhan mengatakan aku tidak akan menyertai engkau kalau tidak menyelesaikan dan memusnahkan semua itu hal yang serius, bukan karena Tuhan itu berubah setia atau berubah kasih, tapi karena dia tidak mau bersekutu dengan dosa. Bukan berarti dengan orang-orang berdosa. Orang berdosa juga dikasihinya, tapi dia tidak mau bersekutu dengan dosa. Dan kalau dosa itu terus disimpan, dia tidak akan menyertai. Saudaraku dikasih Tuhan, pada hari ini, hari yang indah, hari yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita, mari kita membuka hati kita kepada Tuhan, mengizinkan Roh Kudus berbicara kepada kita, supaya kita mengalami anugerah-Nya, supaya kita mengalami kemenangan demi kemenangan, supaya kita mengalami penyertaan Tuhan. Maka berdasarkan pengalaman bangsa Israel, dosa harus diselesaikan. Dan waktu bangsa Israel menyelesaikan hal tersebut, ditemukanlah ada seorang yang bernama Akan bin Zerah. Dialah yang melakukan semua itu dan mengakibatkan kegagalan bagi bangsa Israel. Dan saat itu juga diselesaikan oleh Yosua. Artinya, dosa sekecil apapun, jika Tuhan mengingatkan kita tentang hal itu, selesaikan dengan cepat, datanglah kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, dan Dia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Ya, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang terbebas di dalam kesempurnaan akan dosa. Tetapi jangan sampai kita membiarkan dosa tersimpan dalam kehidupan kita, menguasai hidup kita. Karena dosa tersebut akan mengakibatkan murka Allah, akan mengakibatkan kegagalan dan kekalahan dalam hidup kita, akan mengakibatkan penyertaan Tuhan tidak nyata bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, jika bangsa Israel yang mengalami kekalahan, mengalami murka Allah, mengakibatkan penyertaan Tuhan hilang dalam hidup mereka karena dosa, tapi akhirnya waktu mereka menyelesaikannya dan mereka pulih, dan Bapak Ibu bisa membaca selanjutnya tentang kisah ini, tentang kota Ai. Akhirnya di dalam pasal yang ke-8 kitab Yosua, mereka mengalami kemenangan. Dan saya percaya Tuhan juga akan terus memberikan kemenangan-kemenangan dan penyertaannya dalam hidup kita, jika kita menjaga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam anugerahnya, di dalam pertolongan Roh Kudus, kiranya perkenanan Tuhan semakin nyata bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat menyambut hari ini, dan jangan lupa beribadah kepada Tuhan. Jika ibadah itu dilaksanakan dengan secara online atau ibadah itu juga secara tatap muka, yang terpenting di situ adalah hati yang mengasihi Tuhan, hati yang hormat kepada Tuhan. Itulah yang menjadi yang utama. Dimanapun kita beribadah, dengan cara apapun dilakukan, biarlah hati yang senantiasa bersekutu, melekat dan mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, ada di dalam kehidupan kita. Selamat menikmati rahmat Tuhan pada hari ini, dan kiranya penyertaan Tuhan senantiasa nyata bagi kita. Kemenangan demi kemenangan kita alami di dalam kehidupan kita. Apapun pergumulan, persoalan, kita mengalami kemenangan karena Tuhan menolong dan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom.